hari ini kita udah sampai di sekolahan. Ayo, kita mau wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita berbagai macam nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Sehingga atas izinnya lah kita semua bisa berkumpul di sini untuk menghadiri serah terima jabatan Kepala Sekolah MI Al-Watuniyah 43 Jakarta Utara. Mudah-mudahan kita menjadi hambanya yang optimal perannya. Sholawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada Rasulullah SAW yang keberadaannya sampai sekarang menjadi suri tauladan bagi kita semua. Dan mudah-mudahan Allah izinkan kita semua mendapatkan syafaat yaumil akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Yang terhormat Kepala Pimpinan Yayasan Ustadz Haji Muhammad Ali Zain SPDI, yang terhormat Pengasuh Pesantren Ustadz Haji Lukman Hakim SPDI, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Bapak Haji Masturoh SPDI, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDI Ibu DRA Haja Hayatin, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Bapak Haji Amir Husni Ma'ad, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah MTS Ibu DRA Hajah Munawaroh MPDI, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah MA Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Zakari MPD, dan yang saya hormati seluruh guru beserta seluruh jajarannya yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Baiklah, sebelumnya saya akan membacakan rundown acara pada hari ini. Susunan acara serah terima jabatan Kepala Sekolah MI Al-Watuniyah 43 Jakarta Utara, Rabu 30 Juni 2021. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Selanjutnya, sambutan Kepala Sekolah Lama. Kemudian pembacaan SK dan berita acara serah terima jabatan, dan dilanjutkan dengan penandatanganan serah terima jabatan sekaligus penyerahan dokumen sekolah. Selanjutnya sambutan kepala sekolah baru, kemudian sambutan pimpinan yayasan, dan terakhir doa dan penutup. Acara serah terima jabatan Kepala Sekolah MI Al-Watuniyah 43 pada hari Rabu 30 Juni 2021 bertepat di MI Al-Watuniyah 43 Jakarta Utara segera dimulai. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara dimulai, mari sama-sama kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan doa Bapak Ibu semua, rangkaian acara hari ini berjalan dengan lancar. Amin amin ya robbal alamin. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci
dibacakan oleh Ustadz Haji Ahmad Zayadi. Kepada Ustadz Haji Ahmad Zayadi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'allana rabbukum la in syakartum la azidannakum. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله مولانا العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya robbal alamin. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Selanjutnya dihimbau kepada Bapak dan Guru untuk bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon kepada Bapak dan Ibu Guru untuk berdiri. SPDI dipersilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini sama-sama dapat memenuhi undangan pada pagi hari ini. Bersyukur kepada Allah, kita diberikan beberapa nikmat, antara lain nikmat iman, Islam, ihsan, serta yang tidak kalah pentingnya nikmat sehat walafiat, sehingga pada pagi hari ini sama-sama dapat berkumpul di tempat ini. Salam sampaikan kepada Rasulullah SAW yang semoga kita akan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Hadirin sekalian berbahagia, pertama-tama yang kami hormati pimpinan Yayasan Al-Qaniah Matiga, yang kita pada intinya lembaga belum mengetahui tentang susunan secara sepenuhnya, mudah-mudahan nanti diinfokan. Yang kami hormati Kepala Madrasah Aliyah Ustadz Daerah Haji Ahmad Jarkasi MPD, yang kami hormati Ibu Hanja Daerah Haji Munawaroh MPD, Kepala SMP Al-Qaniah Matiga Bapak Ustadz Haji Amir Husni SPD, serta pimpinan pondok pesantren
anggotanya yang ketiga semoga selalu diberikan kesehatan sehingga dapat membimbing para santri santriwati di anggotanya yang ketiga, serta bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang berbahagia pada pagi hari ini. Semoga kita diberikan panjang umur, sehat, dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini acara kita bisa laksanakan acara serah terima jabatan, di mana bahwa acara ini berlangsung pada hari ini tanggal 30 Juni 2021. Melihat kondisi dan keadaan hukum alam yang berlaku, bahwa kepemimpinan di Madrasah Ibtidaiyah yang kurang lebih 25 tahun, selama kurang lebih 25 tahun sejak 1995-96, mungkin kalau melihat ke belakang bahwa sejak tahun 1990, melihat sejarah ke belakang sebelum yang lain, tentu saya berterima kasih diajak bergabung dengan pendiri yayasan dalam rangka untuk membangun dan lain sebagainya, sehingga kita sudah punya algoritma di Bogor, termasuk yang ada di selatan. Itu antara lain perjuangan beliau sejak 1990-an yang berkesan kepada saya. Itu pendiri yayasan, sering saya diajak jalan tapi saya suka ngelak gitu, antara lain, saya lagi kuliah, saya nggak jalan dulu, udah tau gue ikutin, gue kuliah aja bareng sama lu gitu. Itu yang paling berkesan. Dia mau ikutin kuliah bareng sama saya supaya saya ngikut jalan sama dia. Itu dari sering, bukan sekali. Kuliahnya mau waktu itu, dia mau aja. Asal ditanya sama teman saya, dia bilang, siapa itu? Mahasiswa baru. Emang namanya tua-tua. Itu anggota DPR, kejaksaan. Karena di fakultas hukum, saya ingat begitu. Terus saya jalan sampai malam, yang kagak jelas waktu pulangnya. Sampai 92 ini didirikan. Terus diajak jalan sampai ketika naik motor itu, motor saya juga udah habis. Itu sejarah ke belakang. Saya ngeluh lagi sama B, capek juga naik motor B, kalau hujan-hujanan. Ya udah tau naik mobilnya cari. Itu 2002-2003 kira-kira kali itu. Sampai berlangsung berakhirnya 2020-an itu. 1995, 96, 2021 kira-kira 22. Sehingga pada tahun 2016 itu saya sampaikan lagi pada teknologi B, ini 2016 kelihatan di lembaga ini repot juga deh nih. Saya nawarkan lagi, saya mau tetap bagian pembangunan apa di lembaga. Serba salah saya udah tuh kondisi itu. Saya menurut aja di mana kata AB. Itu antara lain. Akhirnya keputusannya setelah memasuki tahun 2007-2008 ada pemberkasan, saya ngadep lagi. Kalau begitu, lu fokus di lembaga aja dah. Berhenti saya jalan. Dari tahun 2018 ya, kita 2017 ya, kira-kira begitu. Akhirnya fokus di lembaga. Jadi dari tahun ke tahun begitu. Yang jarang di rumah. Tentu saya bersyukur juga kepada pendamping saya di rumah yang selalu ditinggal siang malam kayak Umi Ruwaidah begitu. Alhamdulillah berkat beliau, bimbingan dan sebagainya, kita senang aja bahwa pembangunan sudah jadi, madrasah lembaga berjalan dan baik. Itu antara lain. Selanjutnya begitu juga dengan Kiai Hasbi yang selama ini juga sebagai pimpinan yayasan. Selalu saya berkomunikasi, berjalan selalu bertiga dengan mereka itu. Akhir-akhirnya di belakang kadang-kadang saya berjalan bersama Kiai Hasbi untuk melanjutkan, masih saja mendampingi dalam rangka pembangunan. Semakin di pendidikan sibuk ya, dan lain sebagainya dalam rangka administrasi yang dituntut setelah adanya NIK,
apalagi guru-guru yang sudah di lembaga satu, tentunya di lembaga lain harus ditinggalkan tentunya. Maka itu pilihannya seperti itu. Itu yang saya katakan pilihan dan istiqomah saya ambil. Saya mohon minta petunjuk dulu itu, bukan saya tinggalkan yang sana yang sini. Kalau bilang AB, ikutin kamu di pembangunan, saya ikut aja. Itu antara lain. Nah, seiring dengan itu, tahun 2012 atau 2014 pada waktu itu, waktu kita pengajuan lagi dengan bantuan, dengan memasuki di bank di DKI, itu seleksi yang ketat. Tetapi nama saya itu ada di akte yayasan. Pada waktu itu saya dipending, dipanggil berapa kali, akhirnya lolos. Pasti bisa tuh. Itu kronologinya seperti itu. Jadi sekarang kepemimpinan itu terutama di Bank DKI, ketika menjabat ada di yayasan, tidak boleh merangkap di lembaga kecuali jadi guru. Itu antara lain. Setelah kemarin 2020 kita mengajukan lagi dengan akte yayasan yang masih diperbaiki pada waktu itu. Begitu sudah akte yayasan maju, itu super ketat Bank DKI menyeleksi tentang lembaga. Saya udah tutup-tutupin nama saya di situ, ternyata masih nggak bisa. Maka Bapak tinggal dua pilihan, kata orang Bank DKI. Mau jadi kepala sekolah atau buat namanya di akte yayasan. Saya itu punya apa begitu. Sehingga setelah saya konsultasi kepada pimpinan pada saya disuruh balik lagi kepada yayasan. Mungkin seorang yayasan di lembaga ente jabatannya kurang begitu jalan dibanding lembaga. Saya ngadep balik lagi, ngadep JHSB. Saya ingat Rasulullah Isra Mi'raj disuruh sholat 50 nawar-menawar sampai 3 kali balik. Kagak dijawab, jawabannya dengan senyum aja. Gitu. Tapi pertanda juga saya pikir udah ya. Saya juga nggak ada terpaksakan. Begitu saya pilihannya di mana, misalnya begitu. Akhirnya di ujung-ujungnya dibuatkan satu SK dari tahun 2020 kemarin. Bagaimana supaya bantuan di lembaga MI itu berjalan dan uangnya turun, maka harus diangkat kepala sekolah dalam rangka kelembagaan itu bisa untuk menerima bantuan antara di Bank DKI. Itu kronologinya. Maka saya mengajukan. Sekarang tidak ada tawaran lagi Ustaz Hasbi. Saya mau ada di lembaga yayasan, apa di lembaga madrasah. Begitu di ujungnya. Ya udah, kalau gitu besok aja lah, kan begitu. Saya pikir di Januari itu, padahal SK di bulan September udah dibuat untuk mengajukan itu. Di bulan Januari saya minta di SK-kan lagi, turun SK-nya, tapi masih dianggap selau. Kata dia besok aja lah di bulan Juli, begitu. Tapi begitu dia minta di bulan Juli, saya udah minta SK lagi. Ini harus di SK-kan supaya resmi. Dan sudah ditandatangani SK tanggal 1 Juli 2021 ini. Tentu kalau dijual almarhum maka SK itu tidak berlaku. Begitu. Maka beberapa hari ini saya menghadap, katanya ada yayasan baru diangkat, yang saya juga belum tahu tentang susunannya. Tetapi kalau berlarut-larut, ini tahun ajaran baru. Maka saya sampaikan hal itu. Tinggal dua pilihan, terserah. Apakah saya ini memang harus melanjutkan sampai 2021 di awal Januari atau di tanggal 1 Juli, begitu. Konsekuensinya ketika ini tanggal 1 Juli ditandatangani SK, maka harus ada serah terima jabatan. Itu begitu menurut saya. Nah, sedangkan SK pada saya, tentu kalau PNS sudah lebih tahu, ketika diklik pegawai Kemenang atau pegawai Dignas sudah muncul begitu dimasukin nih, Anda pensiun tanggal sekian. Itu hukum alam kita bisa kita elak begitu. Oleh karenanya, saya juga mau fokus untuk mengurus itu. Hari kemarin kita dikunjungi oleh Pak Hussein bersama Pak Kasubag ya. Oh iya, Pak Jandan Kasubag Kementerian Agama. Kunjungannya sih ke MTS, tapi saya ditenteng-tenteng ke atas. Saya sampaikan hari itu semua. Begitu.
Tapi ada juga yang dikritiki, ibu kepala sekolahnya nggak tahu dia, kok ini MTS bangkunya jelek banget, besok dibeli kalau ada MTS ngasih duit. Saya kata gitu. Jadi dia pintu-pintunya dibukain, ini MTS pintunya jelek-jelek lagi, emang jelek, kalau saya masih baru, begitu saya bilang. Besok kalau MTS ngasih bantuan, ganti semuanya baru. Begitu. Ya saya ngomong aja kan, ngomong kan doa ya, mudah-mudahan begitu. Itu antara lain. Selanjutnya kelembagaan atau pimpinan madrasah, menurut saya itu kan guru diberi tugas tambahan. Menurut saya ya hampir memasuki 60 tahun kayaknya lelah juga begitu selama 25 tahun. Menurut saya banyak saya yang lemah begitu dari segi mengenai persoalan dan lain sebagainya. Maka tadi saya ajukan seperti itu. Dan saya kemarin dianjurkan Bapak harus sudah fokus besok mengurus tentang MPP. Itu antara lain. Ada yang nanya juga kepada kasih MPP apa sih? Ya tahu, saya juga nggak tahu, saya kira begitu. Paling MPP mungkin masa persiapan pensiun, begitu kalau menurut saya. Jadi itu dipersiapkan mulai besok, kalau diajukan, kalau nggak diajukan itu malah repot, hilang gitu dan sebagainya. Itu antara lain. Jadi yang namanya perpindahan ini ya jabatan sebagai amanah tentunya. Oleh karena itu saya pikir tepat waktunya dalam rangka 6 bulan saya masih tetap jadi guru, cuma jadi istilahnya tuturi handayani begitu. Tetapi sekarang tugas guru dilimpahkan kepada yang baru. Tapi saya apa yang saya bisa tuturi handayani, kira-kira begitu. Mulai tanggal 1 besok. Adapun keberadaan yang ada di madrasah ibtidaiyah, guru berjumlah 15 orang, yang menit ada 7, 8 nama saya, berarti 16. Tata usaha 2, operator 1, 19 orang jumlah PTK. Kemarin tanggal 28-29 tata usaha, staf tata usaha ingin istirahat dulu. Begitu itu saya sampaikan ke yayasan juga, kronologi di MI seperti itu. Karena kondisi keadaannya dan sebagainya, mau istirahat dalam rangka riset, mau dibuka pintu maaf jika ada kesalahan itu disampaikan. Kemudian kondisi yang ada pada MI, ruangan memang bertahap terus berjalan, tapi saya memaklumi, artinya enggak terlalu banyak menuntut kemana-mana Ustaz Hasbi. Paling saya nuntut begini aja, Ustaz Hasbi, ente pindah apa? Rumah ente berkelas, cuma itu doang. Udah, kita jalanin aja. Ya udah gitu. Akhirnya kelas kita sekat-sekat gitu. Sampai kelas ini mana disekat juga karena ada anak jumlah kelasnya 12 rombel. Sedangkan kelas yang besar ini cuma ada 4. Kita sekat lagi menjadi 4 tambah 2, 6. Akhirnya yang di selatan dibagi 4 menjadi jumlahnya 10. Jadi kalau 12 rombel sekarang baru ada 10 kelas, berarti 2 kelas itu harus disilang. 2 tahun ini gak ada penyilangan karena memang tidak ada tatap muka, PJJ tentunya. Itu ke depan. Nah, untuk mendorong perjalanan pembelajaran, maka saya ikut aktif terus untuk mendorong pembangunan di sana. Begitu. Saya kadang-kadang dipanggil secara khusus Ustaz Hasbi. Begitu. Apalagi di penghujung kemarin nih, sampai kadang-kadang Ibu Munawarah nanya gitu, itu bagaimana sih? Udahlah jangan ngomong bagaimana. Artinya MI yang merasakan saya gabung aja udah sama yayasan begitu. Ini kurang ini, ya udah tutupin aja. Sampai di akhir kemarin, ketika lagi mau ngecor, nih Muhammad dinikmati Rabbika hadis, saya dipanggil. MI mohon pengertiannya, ini mau ngecor, ada yang ngecor. Tapi bonteknya belum ada. Emang bontek berogi sih? Ya di itu Zaki dipanggil. Tapi 17 juta, ya udah 18 juta saya bayar. Begitu kira kelihatannya dia, padahal kondisinya kurang sehat. Begitu pulang dari rumah sakit ada almarhum, saya datang tuh. Begitu baru turun dari mobil masuk ke dalam, saya sampaikan lagi. Bagaimana Sahabat sehat? Iya. Untuk pembangunan besok ada yang telepon mau ngecor. Ente lagi sakit mau bikin pembangunan. Begitu. Emang apa? Ada yang mau ngecor, bontek lantai gua belum. Udah ini bikin. Itu urusan MI.
saya bilang begitu. Nah ini saya punya utang di lembaga, tapi saya nggak alihkan ke dia. Saya nanti akan menutupi itu kalau mengecor sejumlah dua alfa yang kemarin, seperti kemarin. Insya Allah saya akan tutup itu sebagai janji saya kepada almarhum supaya dirangin dia aja seperti begitu tuh, pelan-pelan di ujung. Maka pembangunan jalan terus. Ini habis lebaran saya belum tahu jalan apa belum gitu ya. Nanti kalau ada pengecoran, mudah-mudahan itu bontek yang dijanjikan golongan itu. Cuman begitu saya lihat, sepertinya rumah-rumahnya yang di sono. Cuman kalau rumahnya sudah di bontek masih mikir belum ada dananya. Yang saya pikir hanya bontek yang seperti kemarin gitu. Itu antara lain janji saya kepada almarhum, kalau ada pengecoran itu maka tetap saya akan yang memberikan bontek itu kira-kira. Selama berlangsungnya di madrasah ibtidaiyah tentu banyak lika-likunya. Dari mulai anak ujian 10 orang, 8 orang, itu kemarin saya ceritain di MI. Sampai bagaimana supaya ujian di madrasah nggak numpang. Itu tahun 2013 kalau nggak salah begitu. Kita punya murid 8 orang. Bagaimana supaya anak 10 agar numpang ujian? Bagaimana cara mencari siswa itu? Maka dulu masih muda saya berpikiran dengan wali kelas 6 saya panggil anak di kelas 5 itu saya cabut 2 orang. Sekarang jadi guru saya, jadi guru di MI. Itu aja usul khotimah saya tarik kelas 5, kelas 6. Kalau kamu ujian di kelas 6 lulus, maka kamu udah gak usah kelas 6. Maka dia sekolah MI 5 tahun bersama Juliati. Itu mungkinnya saya ingat terus itu. Kalau sekarang nggak bisa nyulam-nyulam begitu kira-kira ya. Artinya bersyukur sehingga bisa bergabung. Dan dari pengalaman yang ada, tentu mengapa kalau di lembaga swasta itu yang saya alami dan teman-teman juga di SMP juga begitu. Di Alia sekarang kita lihat juga lagi pada rontok gurunya, itu antara lain. Rontok gurunya gitu saya lihatin. Kadang-kadang saya ngajar di Alia kan 2-4 jam gitu. Ini siapa gitu ya? Saya nggak kenal. Ternyata guru baru katanya gitu. Nah, perkembangan yang ada menurut saya, yang namanya di swasta begitu. Kita menggaji untuk UMR belum bisa, kita gaji ke kemampuan. Begitu dia pengalaman dan sebagainya, besok dia berpikir 2 kali akan meresign dan lain sebagainya. Nah tentu itu. Tapi kalau kita ambil dari guru-guru yang memang dia alumni dari pengalaman yang ada nih, ini guru di MI alasannya matika, itu murid MI banyak. Tentu begitu. Ini bersyukurnya tentunya. Ya, yang memang niatnya untuk mengabdi, kalau kata apa ini mengabdi ila yaumil kiamat toh. Lu kepala sekolah sampai mati toh, dan mungkin mati itu sebelum menjadi sekolah. Rasanya berat banget itu. Itu yang saya pikir begitu ya. Kalau saya terus memimpin lembaga, terus kurang aktif, lemah, banyak anak-anak muda yang masih semangat, tentu dia merasa bahwa ada kekurangan pada diri saya. Oleh karena itu, ini merasa bahwa ini hukum alam dan memang harus berlaku, maka ini terlaksana. Tentu untuk 6 bulan ke depan, saya tetap mengawasi bahasanya, melihat apa yang dianggap perlu dalam rangka kemajuan di madrasah ibtidaiyah. Tentunya tentu kita akan bantu gitu. Dalam rangka saya juga mengurus masalah MPP. Kiranya ini dapat saya sampaikan, masalah administrasi berjalan tentu dengan baik. Dan alhamdulillah sampai saat ini madrasah ibtidaiyah nggak punya utang, baik itu di KKM atau di Kemenang dan lain sebagainya gitu. Saya tidak meninggalkan utang. Andaikan ada utang yang belum terbayar, insya Allah saya akan tutupi. Jangan karena lembaga saya ini kemarin semester belum dibayar, ini utang buku belum dibayar. Insya Allah tata bendahara di MI Marin yang desain sudah dihitung semuanya. Insya Allah sudah ditutupi segala utang uang buku itu semuanya. Malah karena saya merasa lega begitu bahwa kita tidak punya utang, baik itu kepada tukang buku, kepada KKM, kepada Kemenang dan lain sebagainya. Kecuali tadi utang di MI itu yang insya Allah saya akan menanggung dalam rangka pembelian bontek, kira itu ya. Terima kasih yang paling penting kepada teman-teman lembaga, tentunya SMP, SD, tentunya Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah selama bergabung ya
di sana sini pasti ada ya namanya kehidupan. Menurut saya banyak dari saya kesalahan dan kekurangan dalam hal ini, mohon dibuat pintu maaf yang seluas-luasnya, baik di Singapura maupun tidak, karena tujuan pimpinan lembaga itu tidak lain, hanya pastabikul khairat. Menurut saya begitu, tidak ada lain. Apa yang kita kuasain di lembaga ini? Jadi kalau kita sini bahasa kasarnya untuk melanjutkan pendidikan yang ada bilang nilai kiamat. Nah tentu bila terjadi benturan antara sini kepentingan, baik itu musola, baik itu lokal, ruangan dan lain sebagainya, itu pada saat ini juga saya mau dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Semoga selama pengabdian kita di Al-Wataniyah menjadikan amal ibadah untuk kita semua. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Masrur SPDI atas sambutannya. Semoga dedikasi dan pengabdian Bapak selama 25 tahun di Lembaga MI Al-Wataniyah 43 bisa menjadi contoh yang baik di masa yang akan datang. Baiklah, menginjak rangkaian acara berikutnya, yaitu pembacaan SK dan berita acara serah terima jabatan Kepala Sekolah MI Al-Wataniyah 43 oleh Ustazah Yulia Mufliha SPD. Kepada Ustazah Yulia Mufliha SPD dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan tentang penetapan atau pengangkatan guru dan pegawai pada MI Al-Wataniyah 43 Jakarta Utara nomor 01 garis miring garis miring Yas garis miring Wal Street 43 garis miring 01 garis miring 7 Romawi garis miring 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Kepala MI Al-Wataniyah 43 Jakarta Utara mengimbau bahwa untuk kelancaran tugas dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut di bawah ini menjadi guru atau pegawai pada Yayasan Al-Wataniyah 43 Jakarta Utara. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar. 4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Kerja Struktur Organisasi Kementerian Agama. 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 42 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja instansi Kementerian Agama. 6. Keputusan Menteri Agama
nomor 373 tahun 2002 tentang kurikulum pendidikan dasar berciri khas agama Islam. 7. Anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Yayasan Al-Watoniyah 43 Jakarta Utara. Memperhatikan 1. Dokumen pendirian Yayasan Al-Watoniyah 43 Jakarta Utara. 2. Saran dan masukan dari berbagai pihak. Memutuskan. Pertama, nama Haji Ahmad Syahroni MPD, NIP 198 210 15 200 710 1002. Tempat tanggal lahir Jakarta 15 Oktober 1982. Pendidikan sarjana 1, akta 4 garis miring sarjana 1 PGMI. Tugas garis miring jabatan guru garis miring Kepala MI Al-Watoniyah 43 Jakarta Utara. Kedua, memberikan tugas wewenang dan tanggung jawab atas jabatan tersebut untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ketiga, memberikan gaji atau honor dan atau tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Yayasan Al-Watoniyah 43 Jakarta Utara. Keempat, surat keputusan ini berlaku sejak mulai ditetapkan dan akan ditinjau kembali bila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau penyimpangan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2021, Yayasan Al-Watoniyah 43 Jakarta Utara, tertanggal Ketua Yayasan Haji Muhammad Alizin SPD. Demikian SK penetapan atau pengangkatan guru untuk Haji Syahroni. Terima kasih. Untuk selanjutnya diperkenalkan untuk Kepala Sekolah Lama dan Kepala Sekolah Baru untuk menandatangani serah terima jabatan. Kepada beliau kami persilakan. Acara selanjutnya, penandatanganan serah terima jabatan sekaligus penyerahan dokumen sekolah oleh Kepala Sekolah, yaitu Bapak Haji Masturo SPDI kepada Bapak Ahmad Syahroni MPD selaku calon Kepala Sekolah Baru, dan disaksikan oleh pimpinan yayasan, yaitu Ustadz Haji Muhammad Alizin SPDI. Kepadanya dipersilakan. This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, Penandatanganan serah terima jabatan sekaligus penyerahan dokumen sekolah. Baiklah, acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Sekolah Baru oleh Bapak Haji Ahmad Syahroni MPD. Kepada Bapak Haji Ahmad Syahroni MPD dipersilakan dengan segala hormat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Shadaqallahu. Sama-sama saya hormati pimpinan Yayasan Al-Watani 43 Jakarta Utara, terhormat Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Muhammad Ali Zain SPDI. Sama-sama saya hormati pimpinan para pesantren Al-Watani 43 Jakarta Utara, yang terhormat Al-Ustaz Haji Luqman Hakim SPDI. Sama-sama kami hormati Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Wataniyah 43, yang terhormat Bapak Haji Mastur SPDI. Sama-sama kami hormati Kepala Madrasah Sanawiyah, yang terhormat Ibu Dr. Anda Hajar Munawwaroh MPDI. Sama-sama saya hormati Kepala Madrasah Aliyah Al-Wataniyah 43, yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Jarkasi MPD. Sama-sama saya hormati Kepala SDI Al-Wataniyah 43, yang terhormat Ibu Dr. Anda Hajar Hayati. Sama-sama saya hormati Kepala SMP Al-Wataniyah 43, yang terhormat Bapak Haji Amir Husni Ma'ah SPD, para pengurus yayasan serta para dewan guru yang alhamdulillah pada pagi hari ini diberikan kesehatan walafiat sehingga kita bisa hadir dalam rangka kegiatan acara dari Yayasan Al-Wataniyah 43, yaitu kegiatan serah terima jabatan Kepala Madrasah MI Al-Wataniyah 43. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir, bisa berkumpul, bersilaturahmi, walau dalam keadaan pandemi seperti ini tetap kita mematuhi protokol kesehatan. Ini kehadiran kita semata-mata ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam serta salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita minaz zulumati ilan nur. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini akan selalu mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Para tamu undangan, para kepala lembaga dan yayasan yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas amanat yang diberikan kepada saya. Tugas itu merupakan amanah. Yang namanya amanah pasti nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Untuk itu, mengingat besar tanggung jawab yang diberikan kepada saya mohon kepada seluruh
yang hadir di sini, dukungan kepada saya terutama, karena untuk menjadi pemimpin itu harus kuat. Bagaimana pemimpin nanti akan dicontoh oleh bawahannya? Pemimpin harus mencontoh yang lebih baik. Ingatkan saya nanti ketika saya salah dalam langkah, salah dalam perbuatan, ini kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak menyangka dari mulai sejarah saya di sini, saya diajak oleh teman saya, Ustaz Hadi Riza Murki. Saya mau ngomong di sini, Pak, bisa apa? Saya nggak bisa apa-apa. Sambil saya sekolah di sini, saya buka warung di belakang untuk santri. Jadi kalau malamnya, paginya saya sekolah, malamnya saya buka warung atas motivasi dari Imam Aziz Al-Zain. Dan sampai sekarang, sampai saya diangkat jadi pegawai itu semata-mata lantaran Ustaz Al-Zain Murki. Dan saya juga sangat terima kasih buat orang tua saya, Abah Haji Murki dan Umi Haji atas didikannya. Walaupun kalau kita nggak tahu, kalau ada itu, kalau itu hari ini harus, padahal kita sedang lagi apa dia nggak paham. Itu merupakan pelajaran buat saya. Bagaimana disiplin waktu itu diberikan, diajarkan. Alhamdulillah sampai saat ini berkahnya dari beliau sehingga saya bisa berdiri di sini. Terus dimotivasi saya untuk terus belajar itu. Alhamdulillah semua apa yang dianjurkan telah saya laksanakan, insyaallah bisa menjadi amanah, bisa mengembangkan di awal yang 43 ini. Dan juga motivasi dari Ustaz Haji Hasbiullah Murki tak henti-hentinya. Saya dipanggil oleh yayasan waktu itu, udah siap Bang katanya diakhiri. Enggak, saya nggak siap Ustaz, saya nggak bisa apa-apa katanya. Bismillah katanya. Saya masih bilang enggak, saya jadi guru aja. Saya mohon kepada para orang tua saya yang ada di depan ini, para pimpinan keluarga, mohon bantuannya, motivasinya agar supaya kita bersama membangun lembaga di Yayasan Al-Albani yang 43 ini terus berkembang. Tadi telah disampaikan oleh kepala madrasah ila yaumil qiyamah. Kalau kita berjalan sendiri tidak akan bisa. Mari kita rangkul bersama. Rangkul saya, bimbing saya, Ibu Dr. Dahayati, mohon bimbingannya. Wahatul Munawwaroh, Pak Haji Ahmad Qasim, Pak Haji Amir Husni, terlebih Bapak Haji Masud. Saya suka orang tua saya dari dulu. Dia selalu bimbing, begini Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan Yayasan Al-Albani 43 memberikan amanah tanggung jawab berat ini kepada saya. Mudah-mudahan nantinya menjadi lebih baik lagi
dan bisa mengembangkan madrasah ibtidaiyah ke depan lebih maju lagi. Tidak ada gaji yang tidak terletak, begitu kata peribahasa. Jika dalam sambutan ini banyak kekeliruan atau kalimat-kalimat yang terucap tidak sesuai, mohon dibukakan maaf yang sebesar-besarnya. Atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin hanya ini sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengar bersama sambutan dari kepala sekolah baru kita. Semoga Allah berikan kekuatan serta kemudahan untuk menjalankan tugas dan amanahnya. Dan semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, acara selanjutnya yaitu sambutan pimpinan yayasan oleh Ustadz Haji Muhammad Ali Zain SPDI. Kepadanya dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Haji Mastirah SPDI selaku kepala sekolah madrasah ibtidaiyah yang dimisioner. Yang terhormat kepala sekolah madrasah ibtidaiyah baru Bapak Haji Sahroni MPD, Ibu Kepala Sekolah Madrasah Sanawiyah Ibu Dirahaja Munawwarah MPD, Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Bapak Haji Ahmad Jarkasi MPD, Ibu Kepala Sekolah SDI Ibu Dirahaja Hayati, Kepala Sekolah SMP Bapak Haji Amir Husni Ma'ad SPD, serta pengasuh pesantren 1 Haji Lukmanul Hakim SPD, Bapak Ibu Dewan Guru, Ustadz dan Ustazah yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari ini kita berkumpul, bermuajah, bersilaturahim dalam rangka serah terima jabatan Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Al-Wathoniyah 43. Mudah-mudahan pertemuan kita di pagi hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang senantiasa mengikuti sunnahnya akan mendapat sabit usmanya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu dan Guru, asatiz wal asatizah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu semua bahwa dalam kaidah mengatakan al-muhafadzatu ala qadhimis shalih wal ahdu bil jadidil aslah, yang artinya memelihara yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang baik. Oleh karena itu, dengan kaidah ini bahwa keputusan pengangkatan kepala sekolah Madrasah Ibtidaiyah Al-Wathoniyah 43, yakni Bapak Haji Sahroni MPD, merupakan sudah diputuskan terlebih dahulu oleh almarhum Kakanda Kiai Haji Hasbiyallah Mulki.
Kesempatan ini saya hanya melanjutkan karena beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dengan keputusan yang sudah dilaksanakan oleh almarhum Kakanda Kiai Mustullah Mulki, saya melanjutkan daripada keputusan itu. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Haji Masturo yang sudah hampir 26 tahun mengabdi di Yayasan Al-Wathani 43. Dari sejak pendiri Al-Wathani 43 Al-Walid Kiai Mulki dilanjutkan dengan Kakanda Kiai Haji Hasbullah Mulki, dan saat ini saya diangkat dari keluarga untuk melanjutkan daripada kepemimpinan Yayasan Al-Wathani 43. Tentunya kami dari pihak yayasan tidak bisa memberikan apa-apa yang bisa diberikan. Tentu yakinlah dari Al-Walid Mulki dan juga Kakanda Haji Hasbullah Mulki tentunya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Al-Ustaz Haji Masturo atas dedikasinya, perjuangannya untuk Yayasan Al-Wathani 43 ini, terutama Madrasah Ibtidaiyah Al-Wathani 43. Dan insya Allah kami akan berusaha memberikan yang terbaik dan mendoakan tentunya agar supaya ke depan daripada Al-Ustaz Haji Masturo senantiasa Allah berikan kehidupannya berkah dunia, berkah akhirat, selamat dunia, selamat akhirat, dijauhkan dari fitnah dunia, fitnah akhirat. Dan juga mohon maaf tentunya apabila dari yayasan tidak bisa memberikan sesuatu mungkin dengan apa yang kalau mungkin di beberapa lembaga yang lain, tentunya kami mengucapkan maaf apabila dalam memberikan layanan dan juga perhatian kepada Ustaz Haji Masturo dalam perjuangannya mengabdi berdedikasi di Yayasan Al-Wathani 43, khususnya di Madrasah Ibtidaiyah Al-Wathani 43. Dan kami juga mengucapkan selamat kepada kepala sekolah baru, kepala sekolah Madrasah Ibtidaiyah baru, yaitu Ustaz Haji Syahroni MPD. Tentunya bahwa perjuangan ini diawali di saat sekarang tentunya tidak sendiri. Begitu banyak ditopang dengan guru-guru yang lain. Ada banyak guru-guru yang insya Allah semuanya niatnya lillahi ta'ala. Dan juga banyak masih kepala-kepala sekolah yang lain. Dan juga tentunya Ustaz Haji Masturo selaku kepala sekolah yang didimensioner, beliau tidak akan meninggalkan begitu saja. Meskipun nanti beliau tidak lagi berada di Madrasah Ibtidaiyah, tapi beliau siap untuk dimintai untuk saran dan juga masukan untuk pengembangan Madrasah Ibtidaiyah Al-Wathani 43. Saya mengajak kepada kepala sekolah yang baru dan juga guru-guru MI Al-Wathani 43 khususnya, mari kita berjuang bersama-sama untuk memajukan Ibtidaiyah Al-Wathani 43, terutama untuk siswa-siswi kita. Kita niatkan itu bagian amal ibadah kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan amal itu sebagai bekal kita nanti di alam barzah dan di yaumil kiamah, sebagaimana sabda Rasul, "Uzkuru mahasina mautakum." Mudah-mudahan dengan perjuangan kita di lembaga ini bagian bakti kita. Mungkin kita di rumah, di masyarakat kita tidak dikenal orang, tapi ini bagian pada kebaikan kita yang pasti akan diingat oleh orang-orang banyak. Mudah-mudahan ini bagian amalan kita ke semuanya. Dan saya yakin kepada kepala sekolah yang didimensioner Ustaz Haji Masturo, tentunya dengan kebaikan terus insya Allah Allah berikan keberkahan begitu semua.
Dan juga kami berharap kepada kepala sekolah baru untuk membuatkan catatan sejarah perjalanan yang tadi disampaikan kepada kepala sekolah ibtidaiyah agar bisa itu didokumentasikan. Karena saya berharap dengan kepemimpinan saya sejarah itu bisa terbacakan dengan catatan, bukan hanya ucapan saja. Karena kita nggak pernah tahu kapan kita selesainya, kapankah kita akan dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Bung Karno senantiasa mengatakan jas merah, jangan lupakan sejarah. Oleh karena itu Allah firmankan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah. Dan juga kata-kata Nun wal qalami wa ma yasturun, bahwa membaca itu bukan sekedar hanya membaca, tapi yang terpenting adalah catatan-catatan yang harus menjadikan sebuah sejarah yang diingat oleh siapapun itu. Oleh karena itu saya berharap dalam waktu beberapa bulan ke depan, tentunya sambil berjalan, saya minta nanti untuk sejarah perkembangan MI itu bisa dibaca oleh kepengurusan-pengurusan nanti yang selanjutnya oleh siapapun. Oleh karena itu saya berharap kepada kepala sekolah ibtidaiyah baru Zat Haji Syahroni MPD untuk membuatkan sejarah itu. Dan selanjutnya nanti kita akan adakan beberapa komunikasi. Mudah-mudahan kita senantiasa Allah berikan keberkahan. Itu saja kesempatan kali ini. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Ustaz Haji Syahroni MPD yang telah dibukukan, tentunya SK-nya itu tanggal 1 besok. Memang karena hari ini setidaknya besok SK-nya bisa berjalan, mulai besok sudah melakukan beberapa kegiatan. Dan tentunya kalau saya lakukan besok saya tidak bisa, karena nanti jam 10 saya harus berangkat ke Kudus untuk kegiatan anak saya untuk daftar di Jambuul Quran. Oleh karena itu pas hari ini saya adakan, meskipun SK-nya itu bertanggal 1, sekarang setidaknya besok sudah bisa melaksanakan kegiatan, melakukan rapat-rapat dengan Dewan Guru dan juga kepala sekolah yang lama, audien dan sebagainya. Tentunya harapan saya agar supaya berjalan tidak menunggu lagi, dengan sudah serah terima jabatan ini dan sudah di-SK-kan, dibacakan. Mudah-mudahan Allah berikan ke depan, Allah berikan kemudahan, Allah berikan keberkahan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segalanya. Mohon maaf kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari pimpinan yayasan. Semoga apa-apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, acara demi acara telah kita lalui bersama. Kini sampailah kita di penghujung penutup acara. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Wathoniyah 43, yaitu Ustadz Haji Lukman Hakim SPDI. Kepadanya dipersilakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi kita baca Fatihah. Fatihah ini kita hadiahkan dan kita kirimkan untuk pendiri Yayasan Pendidikan Islam Al-Wathoniyah 43, yaitu Al-Walid Haji Ahmad Mulki bin Haji Dali dan Bunda Hajah Ruedah juga Haji Ma'ruf, juga Akanda marhum Haji Hasbiullah Mulki dan seluruh para almarhumin almarhumat, baik dari keluarga ataupun segenap dewan guru yang telah mengabdikan jasanya di tempat ini, yaitu
Yayasan Pendidikan Islam Al-Watan yang ketiga yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah luaskan dalam kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah, dan mudah-mudahan ilmunya terus menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Sekali lagi kita baca Fatihah, tentunya kita doakan buat pimpinan Yayasan Pendidikan Islam Al-Watan yang 43 yang sudah terpilih tentunya, dan juga Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Pendidikan Islam Al-Watan yang 43 yang juga terpilih. Ya, mudah-mudahan tentunya dalam mengemban amanah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab kemampuan itu tidak bisa diciptakan sendiri kalau tidak ada iradah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tentunya kita sebagai orang-orang yang bertanggung jawab juga dalam hal mensukseskan dan memperbaiki dan terus berjuang untuk kebaikan daripada Yayasan Pendidikan Islam Al-Wataniyah secara umum tentunya. Mudah-mudahan semua berjalan dengan baik dan lebih kepada apa yang menjadi keinginan daripada almarhum pendiri, bahwa beliau berkeinginan yayasan ini terus bermanfaat sampai akhir dunia. Mudah-mudahan itu menjadi niat-niat yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua kita diberikan kekuatan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Saya sebelum membacakan doa, saya bercerita sedikit tentang doa yang beliau almarhum pendiri Al-Walid Kiai Haji Ahmad Mukim Haji Dali senantiasa baca semenjak beliau mendapat doa itu dari almarhum al-maghfur lahu Allah yarham Al-Walid Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Segaf Tebet. Pada saat beliau masih sehat, dan tentunya Al-Mukarram yang terhormat Bapak Haji Masturah masih mendampingi beliau kemana-mana, membawa mobil. Kami, saya, Pak Haji Masturah dan almarhum Al-Walid Kiai Ahmad Mulki silaturahmi ke kediaman Al-Walid Al-Habib Ali bin Abdul Rahman As-Segaf di Tebet. Pada saat itu siang pagi menjelang siang, kebetulan beliau Habib Ali sedang ngajar. Pada akhirnya kami menunggu ya. Setelah beliau datang, pada saat itu kalau nggak salah beliau pulang dari ngajar, songkonya hitam, bajunya putih, pakai celana putih, lagi sehat-sehatnya. Setelah ketemu bincang-bincang dan ditutup dengan doa,
seperti kebiasaan memang sudah. Artinya ketika ketemu dia ditutup dengan doa. Pada saat itu doa yang beliau baca di saat itu yang dibaca oleh Habib Ali bin Abdul Rahman As-Segaf adalah sering kita dengar sebenarnya ini yang dibaca oleh almarhum juga. Dan semenjak itu almarhum sampai akhir hayat itu dibaca. Yang berbunyi ya Rabbi ballighna amalana bidain kamahu. Itu kalau Haji Masrur masih ingat ya. Itu memang ya setelah beliau baca itu selesai Fatihah dan beliau ngomong begini ya Habib Ali, aneh ya diilhami baca doa itu hingga Walid ya Haji Mulki semenjak itu sampai akhir hayat beliau baca doa ya, baca doa itu ya Rabbi ballighna amalana bidahim kamahu. Tapi dari beliau awalnya itu ditambah dengan bacaan, kalau baca doa ya Rabbi ballighna amalana bidahim kamahu 3 kali, selesai itu ditambah ke yang baca Qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fil nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha bighairi hisab. Begitu beliau. Jadi doa itu ya sampai akhir hayat dia senantiasa baca. Bahkan sering kita dengar ya ketika baca doa itu semua disuruh ngikutin ya Rabbi ballighna amalana bidahim kamahu. Itu ya yang saya ingat, tentunya bagian daripada doa-doa di antara doa-doa yang senantiasa beliau baca terus. Yang tentunya ya bagus ya, artinya doa itu diberikan oleh orang soleh ya, dan diamalkan oleh orang soleh, dan kita pun tentunya yang memang berada di tempat orang soleh tentunya tidak ada salahnya untuk membaca itu. Dan terus disebarkan supaya yang menjadi keinginan almarhum Al-Wali Jamal Mulki itu sama dengan kita ketika kita berada di tempat ini. Kita semua ya perjuangannya paling tidak ya sama keinginan kita dengan keinginan almarhum dalam memajukan dan mensiarkan Yayasan Pendidikan Islam Al-Wataniyah yang 43 ini. Mungkin hanya itu dari saya. Tentunya kita baca doa ya, kita baca, dan nanti tentunya kita baca bersamaan ya. Yang penting kita baca ya Rabbi ballighna amalana bidahim kamahum ya sebanyak 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi ballighna amalana bidahim kamahu. Ya Rabbi ballighna amalana bidahim kamahu. Ya Rabbi ballighna amalana bidahim kamahu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau salah menyebutkan nama gelar, karena yang salah datangnya dari saya dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman selanjutnya dimohon kepada pimpinan yayasan, kepala sekolah, dan guru beserta seluruh jajaran untuk melakukan sesi foto di panggung yang telah disediakan. I know these days have been getting harder, falling apart. It seems
seems like love isn't getting stronger between our hearts. We make it through the day with just enough of hope to try to make a way through the miles of our road. But love keeps holding us through times we wanna fall. I know these days are tough, is that through it all? What will you be?